Assalamualaikum Tretan, sinkronisasi anggaran di pemerintah kota Sorbeje atau Pemkos, berdampak pada penurunan anggaran di sejumlah OPD, tidak terkecuali Dinas Sosial yang dipimpin Ana Fajriatin. Penurunan anggaran Dinas Sosial itu dibenarkan oleh Ana Fajriatin kepada Raja Warta, usai mengikuti pembahasan Raperda APBD 2024 di Komisi D DPRD Yos Sudarso Kota Sorbeje. Dalam keterangannya Ana mengatakan, meski di tahun 2024, anggaran Dinas Sosial mengalami penurunan, tapi tidak akan mengurangi kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Bu, APBD 2024 untuk Dinsos itu apa ada penurunan atau penambahan? Kalau secara saat ini memang ada penurunan, itu karena memang dilihat dari jumlah penerima manfaat yang berkurang dari tahun 2023 ini. Seperti itu. Dari bisa secara garis besar berapa, Bu? Dari sekitar 20 miliar turunnya. Ya. Nah, gitu. Turunnya Terus untuk tahun 2024 ini fokusnya ke apa, Bu? Domainnya Dinsos adalah itu terkait dengan bagaimana untuk jaring pengamanan sosial. Jadi kita memberikan bantuan sosial, memberikan bantuan langsung tunai, yaitu kan kemudian juga pemberian intervensi untuk keluarga miskin. Di antara sekian program itu yang paling menjadi skala prioritas program apa, Bu? Pengentasan kemiskinan pastinya di situ, karena kan Dinas Sosial bagian dari anggota untuk seluruh tim penanggulangan kemiskinan. Karena domain kita ada di keluarga miskin, ada di PMKS, jadi penyandang kesejahteraan masyarakat sosial. Nah, teknisnya gimana, Bu, untuk pengentasan kemiskinan itu? Jadi begini, pengentasan kemiskinan kan nggak mungkin Dinas Sosial sendiri. Jadi ada seluruh OPD-OPD yang lain di bawah koordinasi. Kalau di kabupaten, kalau di kota ada di Pak Wawali, gitu ya. Sama di pusat ada Pak Wapres, di gubernur ada Pak Wagub, seperti itu. Nah kami domain kita ada di Gang A, gitu ya. Maka kami akan melaksanakan itu. Nanti misalnya pemberdayaan ekonomi atau peningkatan pendapatan ada di dinas koperasi, ada di yang misalnya dinas yang lain, seperti itu. Beda ya, tapi ini satu sinergi begitu di OPD. Sementara, Husnul Khotimah, Ketua Komisi DPRD Yos Sudarso Kota Sorbeje, memberikan sejumlah catatan terkait dengan pembahasan Raperda APBD 2024. Sejumlah catatan tersebut diharapkan mendapat perhatian Dinas Sosial. Politisi PDIP itu menjelaskan, salah satu catatan yang menarik perhatiannya adalah tentang menurunan bagi hasil cukai tembakau, penambahan ambulan, dan sejumlah catatan lainnya. Tidak kalah pentingnya, tuturnya, penurunan anggaran di Dinas Sosial tidak mengurangi esensi layanan masyarakat. Mbak, tadi kan rapat anggaran APBD tahun 2024 dengan Dinsos, Mbak, ya. Apa yang Mbak lihat dari APBD yang akan datang ini? Yang pertama adalah memang ada penurunan ya secara keseluruhan. Tahun 2023 anggaran Dinas Sosial itu sebesar 206 miliar sekian, sekarang itu menjadi 181, artinya ada penurunan sekitar 25 miliar gitu kan. Nah, beberapa catatan memang kami sampaikan kenapa ada penurunan, diantaranya adalah karena ada penurunan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang tahun 2023 itu sebesar 21 miliar, tahun 2024 atau yang akan datang sekitar 14 M. Artinya bahwa ini juga salah satu indikator kenapa anggaran Dinas Sosial itu turun. Yang kedua, kita tetap tekankan sekalipun anggaran Dinas Sosial itu sedikit turun, tetapi esensi dari Dinas Sosial tetap harus diperkuat. Salah satunya adalah kami mendorong agar kemudian ambulan itu disediakan, diadakan ya, karena saat ini ambulan yang dalam kondisi layak jalan itu ada 10, yang 4 itu untuk jenazah, yang 6 itu untuk untuk sakit ya, atau untuk medis dan non medis. Nah, kondisi ini kan cukup kita lihat bahwa loading penggunaan ambulan ini cukup tinggi, jadi kami mendorong untuk bisa disediakan kembali agar layanan masyarakat terhadap ambulan itu bisa terfasilitasi.
Mbak, tadi kan ada indikator bahwa memang anggaran dinas sosial turun ya, salah satu nih cukai Mbak ya. Selain itu apa ada Mbak indikator lain? Ada indikator diantaranya adalah penerima permakanan ya. Ini masih kita cross checkkan, ini masih rapat awal. Kenapa ada anggaran permakanan itu turun, yang kemudian kita berharap bahwa penurunan itu apakah juga kemudian disertai dengan penurunan angka kemiskinan. Beberapa fakta memang kita lihat bahwa masih banyak kita temukan itu banyak warga yang kemudian dia sejatinya layak menerima permakanan, tetapi ternyata malah tidak masuk data sehingga dia tidak dapat. Nah, di tahun 2023 memang anggaran penyediaan permakanan itu 113 miliar sekarang menjadi 102. Ini yang masih kita harus diskusikan lebih lanjut. Insya Allah setelah akhir pembahasan kami akan mengundang TAPD untuk memastikan angka ini, dan kemudian itu harus juga kita pastikan dengan kondisi di lapangan.